adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Kembali lagi di video sekolah minggu ini bersama Kak Merari, Kak Denti, dan Nah, di pagi hari ini masih ada sukacita enggak? adik-adik masih semangat enggak? Biar tambah semangat, ayo kita tepuk semangat yuk. Ayo Kak, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kan udah pada semangat nih. Gimana kalau kita biar tambah bersukaria, kita menyanyikan lagu Kudaki-daki. Nyanyinya sambil berdiri ya adik-adik. Yuk adik-adik, nyanyinya sambil berdiri ya. Kak udah siap? Mainkan. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, kita kan belum berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul melakukan ibadah sekolah minggu ini meskipun dalam siaran video. Tuhan Yesus, berkati kami, keluarga kami, dan juga teman-teman kami ya Tuhan, terutama pada saat pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus, kami juga minta agar Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat mematuhi peraturan pemerintah. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, masih pada rindu untuk memuji nama Tuhan nggak nih? Enaknya nyanyi lagu apa ya Kak selanjutnya? Kak, lebih baik kita nyanyi lagu King Kong yuk. Oh, ayo nyanyi lagu King Kong yuk. Tapi Kak. sambil bangkit berdiri ya dan menggunakan gerakan jangan lupa. Yuk mainkan Kak. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
ada yang belum berdiri nih. Ayo bangkit berdiri yuk. Nah. Ambil gerakan ya. Masih Oke, ada ya. yang belum bergerak nih. Ayo bergerak semua yuk. Ayo Kak lagi Kak, 1 kali lagi. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Wah Kak, capek banget ya. Tapi bersemangat nih adik-adik semua. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Nunung. Persiapin Alkitab kalian ya. Selanjutnya, Bu Nunung dipersilakan masuk. Hai anak-anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus. Mau dengar cerita? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu datang menghadap kehadirat-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan untuk menerima firman-Mu. Tolong ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan Kau mampukan kami menjalankan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Tadi Alkitabnya sudah disiapkan ya. Nah, kita akan buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 hingga ke-14. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 hingga ke-14. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas,
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian anak-anakku, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ke-14. Nah, baiklah, Ibu akan bercerita. Nah, namun sebelum Ibu bercerita, Ibu ingin tanya ke kalian dulu. Nah, siapa yang pernah menunggu sesuatu? Ya, kalian pasti semuanya pernah menunggu sesuatu. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika menunggu sesuatu itu? Iya, ada yang capek, ada yang tidak sabar, ada yang bosan, ya. Jadi, ketika menunggu ada berbagai macam perasaan yang kita rasakan. Nah, kalau kita menunggu sesuatu yang belum tentu datangnya, seringkali kita akan merasa jenuh dan bosan. Nah, coba bagaimana atau apa yang kalian lakukan ketika kalian menunggu supaya tidak bosan? Apa yang kalian lakukan? Iya, ada yang bermain HP, ada mungkin yang menonton televisi, ada yang membaca, ada yang ngegame, ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa bosan ketika kita menunggu. Nah, anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema minggu ini adalah bertekun menantikan Roh Kudus. Nah, dengan tadi sebagai dasarnya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 hingga ke-14. Nah, baiklah anak-anakku, Ibu akan mulai ceritanya ya. Nah, Ibu akan bercerita tentang keluarga kelinci. Nah, keluarga kelinci itu terdiri dari ayah kelinci, kemudian ada ibu kelinci. Nah, ini ibu kelincinya. Ayah kelinci dan ibu kelinci ini mempunyai 3 orang anak. Ya, anak kelinci. Nah, anak kelinci ini yang besar diberi nama Keke. Yang kedua diberi nama Lili. Dan yang ketiga diberi nama Cici. Nah, pada suatu hari ayah dan ibu kelinci akan pergi mencari makan karena persediaan makanannya
sudah habis. Nah, Bapak kelinci berkata kepada ketiga anaknya, "Anak-anakku, Bapak dan Ibu akan pergi dulu ya mencari makanan karena makanan kita sudah habis." "Aku ikut, Ayah," kata Cici. "Aku ikut ya, aku ikut. Supaya aku nanti di sana bisa dapat makan yang banyak." Ibu kelinci pun mendekati Cici sambil berkata, "Cici sayang, kamu di rumah saja ya dengan kakak Keke dan kakak Lili. Karena ayah dan ibu akan pergi ke tempat yang jauh sekali." Nah, biasanya kan kita cari makan di tempat Pak Tani itu, Ibu. Kan dekat saja. Iya, Ci, biasanya kita ke situ. Tapi saat ini Pak Tani sedang panen wortelnya. Sehingga di sana akan banyak orang, banyak penjaga. Itu nanti akan berbahaya untuk kita. Cici pun sedih karena tidak diperbolehkan ikut. Ayah kelinci berkata, "Kita akan pergi jauh, Nak. Nanti perjalanannya itu melewati hutan. Di sana tempatnya bahaya sekali. Jadi, lebih baik kamu tinggal di rumah bersama kakak-kakakmu." Keke dan Lili pun mengajak adiknya untuk tinggal di rumah bersama-sama. "Iya, Ci, jangan ikut ayah dan ibu ya, kita nanti bermain. Kita nanti bisa bermain peta umpet, bisa main kejar-kejaran. Kita juga bisa main tebak-tebakan. Kita pun nanti bisa berdoa bersama, mendoakan ayah dan ibu supaya perjalanannya lancar, selamat, dapat makanan yang banyak, dan bisa segera pulang." "Iya deh kalau begitu. Aku di rumah saja, Ayah. Aku bisa bermain-main dengan kakak Cici, kakak Lili, dan kakak Keke." Nah, kemudian ayah dan ibu kelinci pergi mencari makan ke tempat yang jauh. Dan ketiga anak kelinci itu pun kemudian bermain-main. Mereka berkejar-kejaran, mereka main peta umpet. Ya, seperti kalian juga kalau bermain akan sangat asik ya, sampai tidak kenal waktu. Hingga hari mulai siang, Cici pun perutnya lapar. Nah, Cici kemudian minta kepada kakaknya, minta izin. "Kak, aku ke tempat Pak Tani itu sebentar ya. Aku mau ambil wortelnya karena perutku sudah lapar sekali. Nih, perutku sudah bunyi. Tandanya itu aku sudah lapar, Kak." Kakak Lili berkata, "Ci, jangan. Tempat itu berbahaya. Nanti kalau ketangkap penjaga, bagaimana?" "Tapi aku sudah lapar sekali, Kak, sedangkan makananku sudah habis." Kakak Lili pun kemudian mendekati sambil membawa wortel yang dia miliki.
Ya sudah, ini wortelku, kamu ambil saja, kamu makan. Kakak Lili memberikan wortelnya. Nah, kemudian Cici pun berkata, jangan Kak, nanti kalau punya kakak saya makan, kakak lapar bagaimana? Tidak apa-apa, kakak masih kenyang. Kamu makan saja, Dek. Kemudian kakak Keke datang menghampiri kedua adiknya. Begini saja. Kakak Keke ambil separuh dari wortel kakak Keke, yang separuh untuk adik Cici. Kakak Lili pun juga demikian, membagi wortelnya dan membagikan separuhnya untuk adiknya. Bagaimana kalau begitu? Oke deh, kalau begitu aku setuju. Hore, aku bisa punya makanan. Ayo kita makan bersama-sama. Maka ketiga anak kelinci itu pun makan bersama-sama. Sambil menunggu ayah ibu pulang, mereka makan wortel bersama-sama. Nah, sebelum makan, mereka berdoa dan juga mendoakan agar ayah ibunya bisa segera sampai di rumah. Nah, selesai mereka makan, tak lama kemudian ayah dan ibunya kembali dari bepergiannya tadi mencari makan. Anak-anakku semuanya, mari berkumpul. Kita sudah mendapatkan makanan. Yuk kita makan bersama-sama. Nah, jadi bapak ibu mereka sudah selamat sampai di rumah. Nah, di sini cerita ibu ya tentang keluarga kelinci tadi. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa ketika kita menunggu, kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ketika menunggu bersama-sama, kita bisa saling mendukung. Seperti di dalam kisah para rasul tadi yang kita baca, ketika murid-murid Tuhan Yesus menunggu janji Tuhan Yesus akan datangnya Roh Kudus, mereka semua berkumpul di satu tempat. Mereka bersama-sama menunggu datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Mereka saling mendukung, saling menghibur, saling menguatkan satu sama lain. Mereka pun saling berdoa bersama-sama supaya semuanya dikuatkan di dalam menantikan datangnya Roh Kudus. Mereka saling menjaga, tetap setia pada janji Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama menunggu Roh Kudus untuk menyertai mereka di dalam mengabarkan kabar sukacita ke seluruh bumi. Jadi anak-anakku sekalian, melalui pelajaran kita hari ini,
anak-anak sekolah minggu diharapkan agar belajar menjadi sahabat yang baik, saudara yang baik, dalam menunggu bisa saling mendukung satu sama lain. Sehingga kita semua bisa dikuatkan untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Demikian cerita Ibu pada minggu ini. Kita akan ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Sebelum Ibu mengakhiri cerita ini, nanti Ibu akan memberikan satu aktivitas yang kalian lakukan. Oke, anak-anakku sekolah minggu yang disayangi Tuhan Yesus, tadi Ibu sudah bercerita. Nah, sekarang Ibu akan memberikan aktivitas untuk minggu ini. Mudah kok aktivitasnya, ya. Kalian nanti minta tolong ayah atau ibu atau kakak juga boleh untuk mengambil foto kalian saat menunggu. Boleh menunggu apapun. Ya. Misalnya seperti yang Ibu contohkan itu, saat menunggu ayah menjemput ketika kalian pulang sekolah. Bisa ya, itu contohnya Joshua sedang menunggu ayahnya datang menjemput ketika pulang sekolah. Nah, nanti setelah difoto, kalian beri komentarnya, terus kalian kirim ke grup WA Sekolah Minggu GKJ Cepu ya. Nah, Ibu tunggu aktivitas kalian. Oke? Ya. Sampai ketemu. Nah, teman-teman, untuk lagu penutup, mari kita menyanyikan lagu dengan judul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ayo, Kak. Sampai jumpa di video Sekolah Minggu selanjutnya ya. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Oh iya, jangan lupa buat tugas yang tadi udah dikasih Bu Nunung ya. Jangan lupa difoto terus dikirim ke grup WA Sekolah Minggu. Dadah.